Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 6. Materi ini ada di halaman 83 sampai dengan 90. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 6, ayo berdiskusi. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memerhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Berdiskusilah dengan teman di sebelahmu. Diskusikan apa yang harus dilakukan saat orang lain berbicara kepadamu. Tuliskan hasil diskusimu dalam bagan berikut. Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita adalah melihat ke arah orang yang berbicara kepada kita dan memerhatikan apa yang diucapkan. Yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain, yaitu kita harus melihat ke arah orang yang kita ajak bicara dan berbicara dengan sopan. Ayo mencoba anak-anak. Sekolahmu tempat yang menyenangkan bukan? Semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Bekerjalah dengan teman di sebelahmu. Tanyakan kewajiban dan hak yang pernah ia lakukan di kelas. Buatlah daftarnya pada bagian berikut ini. Daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Kewajiban yang pertama adalah memerhatikan saat guru menerangkan. Dan haknya adalah siswa berhak bertanya apabila ada penjelasan guru yang kurang jelas. Yang kedua adalah memerhatikan bila ada teman yang sedang berpendapat. Dan haknya adalah siswa berhak didengar pendapatnya. Kewajiban yang ketiga adalah menjaga kebersihan kelas. Haknya adalah siswa berhak belajar di dalam ruang kelas yang bersih. Kewajiban yang keempat mengerjakan tugas dari guru. Dan haknya adalah siswa berhak mendapat nilai setelah mengerjakan tugas. Kewajiban yang kelima adalah menghormati guru. Haknya adalah siswa berhak mendapat kasih sayang dari guru. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Berapa jumlah anak keseluruhan? Jawab, anak yang mengikuti dengan suara lembut 580. Tentukan banyaknya siswa yang mengikuti upacara. Tentukan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Buatlah 5 kemungkinan. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Kita harus membuat pengurangan 2 bilangan yang hasilnya 580. Di sini, pada keterangannya yang di atas Ibu ganti anak-anak. Yang paling depan adalah siswa yang mengikuti upacara. Yang menjadi pengurangnya adalah siswa yang mengikuti dengan suara nyaring dan hasil pengurangan adalah siswa yang mengikuti dengan suara lembut ada 580 siswa. Baik, sekarang
Ibu mulai dari contoh yang pertama. Kita harus membuat suatu bilangan yang lebih besar dari 580. Misalkan saja Ibu membuat bilangan 600 di sini. Kita kurang dengan suatu bilangan hasilnya 580. Ini Ibu hitung. Caranya 600 ini kita kurangi dengan 580. Kita kurang. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 8 tidak bisa kita pinjam depan anak-anak. 6 dipinjamkan 1, sisa 5. Sekarang 1 kita masukkan jadi 10. 10 dikurang 8, 2 anak-anak. 5 dikurang 5, 0. Hasilnya adalah 20. Ibu masukkan di sini. Ini artinya 600 dikurang 20 sama dengan 580. Lanjut ke soal kedua. Kita buat lagi satu bilangan, misalkan saja 645 seperti ini. Kita kurangi dengan titik-titik sama dengan 580. Cara mengisi titik-titik di sini 645 kita kurangi dengan 580. Ini kita kurangi 5 dikurang 0, 5. 4 dikurang 8 tidak bisa kita pinjam depan. 6 dipinjamkan 1, sisa 5. 1 kita masukkan jadi 14. 14 dikurang 8, 6 anak-anak. 5 dikurang 5, 0. Hasilnya adalah 65. Ibu isikan di sini 65. Lanjut ke soal yang ketiga. Misalkan saja Ibu membuat bilangan 794. Kita kurangi dengan titik-titik sama dengan 580. Ini soal ketiga. 794. Ini kita kurangi dengan 580 anak-anak. Kita kurangi. 4 dikurang 0, 4. 9 kurang 8, 1. 7 dikurang 5, 214 anak-anak. 204. 794 dikurang 214 sama dengan 580. Soal keempat, sekarang Ibu misalkan saja membuat bilangan 709 misalkan saja. 709 dikurang titik-titik sama dengan 580. Ibu tulis di sini 709 dikurang 580. 9 dikurang 0, 9. 0 dikurang 8 tidak bisa kita pinjam depan. 7 dipinjamkan 1, 6. Ini jadi 10. 10 dikurang 8, 2. 6 dikurang 5, 1. 129 anak-anak. Sini 129. 709 dikurang 129 sama dengan 580. Lanjut ke soal kelima. Kita buat suatu bilangan yang lebih besar dari 580. Misalkan saja di sini 872. Misalkan saja. Ibu tulis di sini 872 dikurang dengan 580. Ini kita kurangi. 2 dikurang 0, 2. 7 dikurang 8 tidak bisa kita pinjam depan anak-anak. 8 dipinjamkan 1, sisa 7. Di sini kita masukkan. 17 dikurang 8, 9 anak-anak. 7 dikurang 5, 2 di sini. Hasilnya adalah 292. Anak-anak bisa membuat bilangan sendiri, tidak harus sama dengan Ibu. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Kamu suka bermain angka bukan? Amati kembali cerita tentang upacara di sekolah. Buatlah pengurangan dengan hasil yang sudah kamu tentukan. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Anak yang mengikuti upacara bendera dengan suara lembut 475. Tentukan banyaknya siswa yang mengikuti upacara bendera. Tentukan banyaknya siswa yang mengikuti upacara bendera dengan suara nyaring. Baik, Ibu membahas. Sini jawab. Banyak siswa yang mengikuti upacara bendera dan mengikuti upacara dengan suara nyaring. Yang 475 hasilnya di sini adalah anak yang mengikuti upacara bendera dengan suara lembut. Caranya, misalkan saja Ibu menulis di sini angka 678. Ini dikurang dengan titik-titik sama dengan 475. Cara mengisi titik-titik 678 di sini.
678 kita isi dengan bilangan 475. Kita kurangkan. 8 dikurang 5, 3. 7 dikurang 7, 0. 6 dikurang 4, 2. 203 anak-anak. Jawabannya di sini adalah 203. 678 dikurang 203 sama dengan 475. Lanjut ke materi ayo membaca anak-anak. Tentu kamu pernah berbicara. Kepada siapa kamu berbicara? Tentu anak-anak pernah berbicara kepada guru atau juga teman. Bagaimana cara kamu berbicara? Tentu anak-anak sudah berusaha untuk berbicara dengan sopan. Bagaimana tanggapan teman bicaramu? Tentu mereka juga berusaha untuk menjawab dengan sopan. Bacalah dengan nyaring. Setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Jelaskanlah. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Maksud saran tersebut adalah sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara saat kita diajak berbicara oleh orang lain. Pertanyaan kedua, akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Hal itu disarankan karena memotong pembicaraan orang lain itu merupakan tindakan yang tidak sopan dan setiap orang ingin didengarkan. Pertanyaan ketiga, berbicaralah dengan suara lembut. Jelaskan maksud saran tersebut. Saat berbicara dengan orang lain, sebaiknya kita berbicara dengan suara yang lembut. Pertanyaan keempat, sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Apa maksud saran tersebut? Maksud dari saran tersebut adalah saat berbicara dengan orang lain, kita harus berbicara tentang hal yang baik. Pertanyaan kelima, berbicaralah dengan sopan. Apa maksudnya? Maksudnya kita harus berbicara dengan sopan saat berbicara dengan orang lain. Lanjut ke materi ayo bercerita anak-anak. Lakukan hal-hal berikut dengan kelompokmu. Yang pertama, amati kebiasaan berbicara di sekolahmu. Yang kedua, apakah pembicara dan pendengar sudah melakukannya dengan benar? Yang ketiga, sampaikan pendapat kelompokmu dan saran-saran yang harus dilakukan. Dan yang keempat, presentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Baik, Ibu memberi contoh hasil diskusinya anak-anak. Berdasarkan hasil pengamatan, sebagian besar dari warga sekolah sudah mempunyai kebiasaan berbicara dengan baik. Ada beberapa warga sekolah yang kadang kurang sopan dalam berbicara. Ada juga yang kurang memerhatikan orang yang sedang berbicara. Sebaiknya semua warga sekolah membiasakan berbicara dengan sopan dan mau memerhatikan orang yang sedang berbicara. Apabila kebiasaan itu dilakukan, maka sekolah akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi warga sekolah. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.